Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Clariva Latulinski, NIM 2020 008282. Saya dari kelas 5B Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Disruptive Management. Ditonton sampai habis ya teman-teman videonya, dan jangan lupa di like. Membahas tentang disruptive management berarti kita membahas tentang suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Perubahan-perubahan yang menghasilkan suatu inovasi yang berdampak pada persaingan. Baik itu persaingan antar perusahaan, antar UMKM atau yang lainnya. Maka dari itu di sini saya akan memberikan tanggapan bagaimana cara saya beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disruptif pada saat ini. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha. Maka dari itu, seorang pengusaha itu harus mempunyai visi serta misi untuk menjalankan sebuah usahanya. Visi saya menjadikan produk yang saya jualkan ini produk yang banyak diminati oleh semua kalangan dan produk yang dikenal oleh semua orang. Sedangkan misi saya adalah menciptakan layanan terbaik untuk konsumen. Jika produk kita ingin terkenal di era disruptif saat ini, kita juga harus menciptakan promosi, di mana promosi ini menggunakan sosial media. Membuat promosi lewat aplikasi seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak, terus juga Facebook, Instagram, Instastory, WhatsApp juga bisa, dan juga konten-konten menarik lainnya. Jadi di era perubahan digital saat ini atau di era perubahan teknologi saat ini, kita sebagai pengusaha itu kita harus berani mengambil langkah dan kita juga harus sekreatif mungkin untuk memasarkan produk kita kepada konsumen. Bagaimana caranya agar konsumen ini tertarik pada produk kita? Jadi kita itu tidak hanya berjualan secara offline saja di outlet-outlet gitu ya. Kita juga harus berjualan secara online lewat aplikasi, misalnya aplikasi Shopee, Tokopedia lah, Bukalapak, Instagram, Facebook atau yang lainnya ya. Jadi itu kita sebagai pengusaha itu kita harus sekreatif mungkin untuk berinovasi, mengubah dari offline menjadi online, atau kalau bisa dua-duanya itu jauh lebih baik. Bahkan saya itu menganggap bahwa kita sebagai pengusaha untuk menyewa toko di era saat ini itu tidak efektif ya. Karena apa? Karena kita ini di era saat ini itu kita lebih ke pengennya yang instan-instan aja gitu ya. Jadi kita itu nggak usah datang ke toko, kita itu pesen lewat aplikasi. Misalnya kita pesen makan lewat aplikasi Shopee Food, Gojek, GrabFood lah. Nah jadi kita itu tidak usah pergi ke tokonya. Jadi memproduksi di rumah pun kita juga bisa untuk berjualan gitu loh. Jadi untuk memenangkan pasar di era disruptif saat ini, kita sebagai pengusaha harus sekreatif mungkin untuk menciptakan sebuah inovasi. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berupaya bagaimana caranya kita berpromosi itu tidak hanya di offline saja, tetapi kita juga di online juga. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu yang ditonton itu di media online-nya ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam membuat suatu yang menarik. Jadi kita harus memanfaatkan sebuah aplikasi untuk promosi atau juga untuk berjualan. Itu kita harus memanfaatkan aplikasi. Karena apa? Karena target kita itu adalah netizen. Di zaman sekarang itu target kita adalah netizen ya. Buat aja konten-konten tentang produk kalian itu secara menarik, promo-promo secara menarik di aplikasi. Nah, buat aja seperti itu. Terus lakukan promosi setiap harinya ya, teman-teman. Itu adalah salah satu solusi untuk memenangkan pasar di era disruptif saat ini. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Pertama, saya orangnya itu mudah beradaptasi dengan orang-orang baru yang saya baru kenal. Kedua, saya orangnya jujur, saya juga pekerja keras dan juga bertanggung jawab.
Yang selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan saya itu yang pertama, saya itu orangnya pelupa. Saya juga orang yang mudah tersinggung dan juga saya orangnya pelin-pelan. Yang ketiga ada opportunis atau peluang. Jadi untuk peluang ini, yang pertama itu adalah lingkungan yang mendukung. Kedua adalah lingkungan kuliah saya. Kuliah itu dapat mengembangkan potensi dalam diri saya itu menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sama juga dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja dan kuliah ini sama-sama dapat mengembangkan potensi jauh lebih baik daripada saya sebelum kuliah dan sebelum kerja. Selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Untuk threats atau ancaman, jadi untuk melakukan suatu kegiatan banyak itu saya itu orangnya tidak mau. Jadi kalau saya melakukan banyak kegiatan, itu kegiatan lainnya itu bakalan tidak saya lakukan gitu loh kalau udah full padat jadwal. Jangan protes pada proses, lakukan perubahan jauh lebih baik. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia.